Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID. By the way, kamu pernah gak sih Sobat Alkes ngerasa kalau misalnya bangun tidur nggak pegang gadget, nggak pegang HP itu kayaknya nggak enak gitu, kurang lengkap. Atau mungkin nih pas kamu lagi jalan-jalan gitu ya sama pasangan kamu misalnya atau sama keluarga kamu, tapi nggak bawa gadget, kamu langsung gopoh gitu. Pokoknya kalau nggak ada gadget di samping kamu, di deket kamu, di kantong kamu, atau di tas kamu tuh langsung kayak gelisah gitu. Jangan-jangan kamu kena nomophobia nih. Apaan sih nomophobia? Kita bahas sama-sama ya di Airin's Room Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin. Nomophobia, no mobile phobia, yang berarti ketakutan untuk aktivitas sehari-hari tanpa smartphone ataupun gadget dalam bentuk yang lainnya. Jadi gadget ini entah itu handphone kah atau mungkin tab gitu ya, pokoknya gadget lah. Nah, kita bisa juga bilang nomophobia ini sebagai kecanduan gadget. Dan kalau ngomongin tentang kecanduan gadget, ini berkaitan erat ya sahabat Alkes dengan kecanduan internet. Kenapa sih? Karena hal ini tuh kebanyakan nonton atau mungkin ngegame gitu kan, ataupun menggunakan fitur-fitur menarik di gadget yang sering digunakan dan biasanya tuh mudah diakses melalui internet. Nah, tapi biasanya orang-orang itu nggak nyadar kalau dirinya kecanduan gadget. Nah, sekarang coba deh sahabat Alkes pikir-pikir gitu ya. Aku punya beberapa pertanyaan buat kamu. Apakah kamu nih sahabat Alkes sering ngerasa nggak nyaman kalau gadget nggak bersama kamu? Terus kamu ngerasa keberatan atau enggan gitu jika nggak megang gadget meskipun hanya sebentar? Yang ketiga, apakah kamu sering menggunakan gadget di waktu makan? Yang keempat, apakah kamu sering memeriksa status, ngecek status gitu ya, atau unggahan postingan kamu pada gadget di tengah malam? Yang kelima, apakah kamu sahabat Alkes lebih sering berinteraksi dengan gadget, jadi sama teman-teman online kamu chattingan gitu ya, daripada dengan orang lain di dunia nyata? Yang keenam, apakah kamu nih sahabat Alkes sering menghabiskan banyak waktumu itu untuk mungkin kayak buat cuitan di Twitter ataupun buat chatting-chattingan di sosial media, buat postingan di Facebook mungkin atau postingan di Instagram, edit-edit konten untuk TikTok gitu, untuk kamu tuh komunikasi sama orang lain? Yang ketujuh, apakah kamu lebih sering bermain gadget padahal kamu tahu kalau seharusnya kamu tuh bisa ngelakuin hal lain yang lebih produktif? Yang kedelapan dan sekaligus yang terakhir, apakah kamu berkecenderungan untuk menggunakan gadget padahal sedang sibuk dengan tugas sekolah ataupun pekerjaan kantor kamu? Nah, kalau dari 8 pertanyaan tadi jawabannya itu lebih banyak ya, maka bisa jadi nih sahabat Alkes, kamu itu lagi ngalamin kecanduan gadget. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang kecanduan gadget, dampak dari kecanduan gadget nih apa sih? Karena sebenarnya siapapun itu bisa ngalamin kecanduan gadget gitu kan. Itu nggak mau usia berapapun gitu ya range-nya. Dan efek buruk ini itu dapat meliputi efek fisik dan juga efek psikologis. Kita bahas dulu dampaknya atau efek secara fisiknya terlebih dahulu ya. Yang pertama, masalah pada mata. Karena terlalu lama natap layar gadget gitu, entah itu HP, laptop, tab dan lain sebagainya. Mata kita tentu ini bisa jadi bermasalah. Beberapa masalah pada mata yang beresiko terjadi pada pecandu gadget adalah mata lelah, mata kering, dan penglihatannya terganggu. Bisa jadi nih matanya awalnya nggak minus, jadi minus. Airin salah satu korban karena keseringan main gadget ya dulu waktu SD kayaknya, SMP itu awalnya ada BBM, sering banget main BBM gitu ya di kendaraan dan lain sebagainya. Akhirnya mata aku yang awalnya nggak minus, sekarang minus deh.
Efek yang kedua yaitu nyeri di bagian tubuh tertentu. Orang yang sudah kecanduan gadget itu mungkin nggak nyadar kalau lehernya tuh sering tertekuk gitu kan. Mungkin nunduk lihat gadget gini. Juga jari-jari tangannya itu nggak berhenti buat ngetik di layar gadget gitu kan. Nah, hal ini tuh membuat mereka rentan mengalami sakit leher, nyeri bahu, nyeri dari jari-jari dan juga pergelangan tangan. Temennya Airin pernah banget dia itu kayak kram gitu loh jari-jarinya karena ternyata kebanyakan megang gadget. Jadi kan megang gadgetnya gini, nah jadi bagian sininya dia kayak kram sakit gitu. Efek fisik yang ketiga yaitu adalah infeksi. Layar gadget adalah sarangnya jutaan kuman. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa kuman E. coli penyebab diare paling banyak ditemuin pada gadget. Nah, hal ini membuat orang yang sering bersentuhan dengan gadget lebih beresiko terkena infeksi. Makanya penting ya buat kita untuk menjaga kebersihan dari gadget kita. Apalagi ini kan lagi pas pandemi COVID-19 juga ya. Jadi kalau misalnya sampai rumah gitu misal atau habis dari pergi manapun gadgetnya dibersihin. Efek yang keempat yaitu kurang tidur ya tadi ya? Bener ya? Iya. Efek yang keempat yaitu kurang tidur. Efek yang keempat yaitu kurang tidur. Pecandu gadget itu ada juga ya yang seringkali rela begadang demi main gadget, demi scrolling sosial media. Sehingga kualitas dan waktu tidurnya itu berkurang. Kalau dibiarin berkepanjangan, hal ini tuh bisa nyebabin gangguan tidur. Dan masalah kesehatan ini bisa meningkatkan resiko terjadinya obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan infertilitas. Infertilitas ini atau mandul gitu ya, susah untuk hamil. Karena kurang tidur, pecandu gadget bakalan sulit berkonsentrasi dan mengalami kelelahan sepanjang hari. Dan tentunya hal ini bisa meningkatkan resiko cedera atau kecelakaan saat bekerja atau waktu kita nyetir nih sahabat Alkes. Tuh, gara-gara kecanduan gadget sampai kemana-mana nih efeknya. Selain efek fisik, ada juga efek psikologis. Apa sih efek psikologisnya kalau kita kecanduan gadget? Yang pertama, menjadi lebih mudah marah dan juga panik. Yang kedua, bisa stres juga loh. Yang ketiga, sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan meningkatkan resiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan. Yang keempat, sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar ataupun bekerja. Yang kelima, bermasalah dalam hubungan sosial baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Karena emang biasanya lebih sering berkomunikasi lewat gadget daripada berkomunikasi secara langsung, bersosialisasi secara langsung di dunia nyata. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang efek-efek atau dampak-dampak negatifnya kecanduan gadget nih seperti apa, sekarang kita akan bahas tipsnya supaya kita tuh tidak sampai kecanduan gadget. Yang pertama, ini kamu bisa hindari penggunaan gadget saat sedang berjalan atau berkendara ya sahabat Alkes. Karena nih emang ngeri banget kalau misalnya kamu lagi nyetir, entah itu motor, entah itu mobil, terus kamu sambil main gadget, itu bisa membahayakan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Kalau di Surabaya sendiri kan sudah ada e-tilang ya. Temennya Airin pernah ada yang kena tuh gara-gara lagi teleponan, ketangkap, e-tilang, harus membayar denda. Jadi kalau misalnya ada notifikasi penting, ya udah mending melipir dulu atau ya udah berhenti dulu aja gitu. Yang kedua, atur dan juga batasi waktu untuk penggunaan gadget ini. Nah, buat mencegah kecanduan, kamu bisa membatasi penggunaan gadget misalnya maksimal 2 atau 3 jam sehari. Tapi kalau pekerjaanmu itu mengharuskan untuk menggunakan gadget, ya jadi cobalah cari aktivitas lain yang nggak menggunakan gadget ketika sudah selesai bekerja gitu. Dan anyway, kalau seperti di Instagram gitu ya, salah satu sosial media yang mungkin sekarang sering banget dipakai sama kamu salah satunya, itu dia juga ada kan kayak pemberitahuan kita tuh akses sosial media ini, akses Instagram ini rata-rata berapa jam sih per hari. Nah, kita bisa kontrol dari itu tuh.
Tips yang ketiga, jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain. Jadi hindari ya penggunaan gadget ketika kita tuh sama orang lain. Mungkin waktu makan bareng atau acara keluarga gitu. Utamain bentuk komunikasi secara langsung aja lah. Biarin kamu dan juga keluarga atau kamu sama pasangan, kamu sama teman-teman itu bisa menikmatin kebersamaan dan tetap menjalin kedekatan. Jangan sampai ansos ya. Tips yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu tentukan area bebas gadget. Kamu bisa menentukan area-area tertentu yang gak boleh main gadget kalau ada di area itu. Ini untuk mencegah kecanduan gadget. Misalnya kalau lagi di kamar mandi, di dapur, di kamar tidur, itu misalnya nggak boleh pegang gadget gitu. Atau enggak sangat membatasi lah penggunaan gadget di area-area tertentu itu. Dan selain itu kamu juga bisa mengganti waktu ketika biasanya kamu tuh sibuk gunain gadget gitu ya dengan aktivitas lain, aktivitas yang menyehatkan tubuh, misalnya kayak olahraga, baca buku, itu boleh banget. Dan sarannya sih hindari bermain gadget ketika kamu akan tidur. Dan beberapa tips ini juga bisa kamu terapin bukan sama diri kamu sendiri aja Sobat Alkes, tapi sama anak-anakmu juga gitu ya, supaya waktu mereka untuk belajar itu tidak terganggu. Itu tadi Sobat Alkes pembahasan kita tentang nomophobia, no mobile phobia. Semoga aja kamu bukan salah satu orang yang kecanduan gadget ya. Kalau Airin pribadi sih sempat ada di fase lumayan nih kayaknya masuk di area-area kecanduan gadget. Tapi semoga aja kalau andai kan kamu masuk di kecanduan gadget juga bisa segera lepas. Karena emang dengan kecanggihan teknologi sekarang kayaknya pegang gadget tuh kayak asik banget gitu ya. Kita bisa cari informasi, bisa bersosialisasi secara online, ngonten, cari duit gitu juga di gadget. Tapi satu hal yang pasti kita juga harus membatasi penggunaannya supaya kita nggak kecanduan gadget. Dan jangan lupa tetap bersosialisasi dengan orang sekitar ini secara langsung gitu Sahabat Alkes. Oke deh, anyway kamu ada request gak? Pengen Airin bahas tentang kesehatan apa? Atau bahas tentang alat kesehatan apa di video berikutnya? Boleh banget tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Plus follow Instagram kita @alatkesehatanid_official. Ketemu di video selanjutnya ya. Airin Serum Talk, ngobrol-ngobrol santuy bareng Airin.